Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Septiani dengan NIM 22416274201185 dari kelas HK22C. Di sini topik yang akan saya bahas yang berjudul analisis hukum dan kekuasaan. Jangan lupa disimak terus ya videonya. Analisis hukum dan kekuasaan. Hubungan antara hukum dan kekuasaan merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat hukum maupun ilmu politik. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Hukum tanpa kekuasaan hanyalah norma kosong yang tidak memiliki daya paksa. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum berpotensi menjadi alat penindas yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, analisis hubungan antara hukum dan kekuasaan harus melihat keduanya sebagai unsur yang bekerja dalam harmoni untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan legitimasi dalam masyarakat. Dengan demikian terlihat jelas bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Karakteristik hubungan hukum dan kekuasaan khususnya dalam hal legalisasi kekuasaan dan penegakan hukum dijelaskan oleh Mukhtar Kusumaatmadja dalam satu ungkapan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Selanjutnya, mengartikan hukum sebagai tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, Vinohradov mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati suatu kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Kekuasaan adalah hubungan sosial yang bersifat dominatif, di mana seseorang atau lembaga dapat memaksakan kehendaknya melalui perintah atau aturan agar pihak lain tunduk. Dalam masyarakat, kekuasaan muncul dalam berbagai bentuk, seperti kekuasaan fisik, contohnya militer atau polisi, ekonomi, contohnya modal atau tenaga kerja, serta kekuasaan batin dan moral, contohnya agama, adat, ilmu, pengetahuan, dan norma sosial. Kekuasaan ini mempengaruhi perilaku masyarakat melalui pandangan umum tentang apa yang dianggap baik, sopan, dan patut. Di samping hukum sama dengan kekuasaan, pola hubungan hukum dengan kekuasaan adalah bahwa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Artinya, hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah. Meskipun hubungan hukum dan kekuasaan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungannya yang sangat erat di antara keduanya. Hubungan itu dapat berupa hubungan dominatif dan hubungan resiprokal atau timbal balik. Ada tiga bentuk manifestasi hubungan hukum dan kekuasaan dalam konteks ini. Yang pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum atau adanya supremasi kekuasaan. Yang kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya, kekuasaan berada di bawah hukum atau hukum berada di atas kekuasaan. Dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaannya. Dalam pemikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Yang ketiga, adanya hubungan timbal balik atau simbiotik antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominatif, di mana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain, tapi hubungan mempengaruhi antara keduanya. Hubungan mempengaruhi ini bersifat fungsional. Artinya, hubungan ini terlihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu yang dapat dijalankan antara keduanya. Selanjutnya, dalam praktiknya hukum tidak akan dapat ditegakkan tanpa kekuasaan. Karena hukum membutuhkan alat atau otoritas untuk melaksanakan dan menegakkan agar memiliki daya paksa kekuasaan. Inilah yang memungkinkan hukum tidak hanya menjadi teks tertulis, tetapi juga benar-benar berlaku dan ditaati. Oleh sebab itu, hukum selalu berjalan seiring dengan kekuasaan. Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum
melaksanakan hukum, dan menegakkan hukum. Tiga fungsi ini dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan modern. Namun demikian, kekuasaan juga harus tunduk kepada hukum. Ketika kekuasaan dijalankan tanpa batas hukum, maka akan muncul penyimpangan, tirani, atau penyalahgunaan wewenang. Inilah yang membedakan kekuasaan dalam negara hukum dengan kekuasaan dalam sistem otoriter. Dalam negara hukum, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, hukum berperan sebagai pengendali dan pembatas terhadap kekuasaan agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan, keadilan, dan kepentingan umum. So, kesimpulannya, hukum mempunyai sanksi yang tegas dan nyata, sehingga agar hukum dapat dilaksanakan dalam pentaatan ketentuan-ketentuan hukum memerlukan kekuasaan, sehingga hukum berbeda dengan kaidah sosial lainnya. Akan tetapi, agar kekuasaan dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan, maka diperlukan hukum. Oleh karenanya, maka hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan, melainkan hanya dapat dibedakan saja. Oleh karenanya, hukum memerlukan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, kekuasaan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya harus ditentukan batas-batas oleh hukum, atau dalam ungkapan populer, dapat dikatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan. Sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum adalah sewenang-wenang. Terima kasih. Baik, selesai sudah pemaparan materi yang saya bacakan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.